kami beberapa ini dari pengurus IPAU untuk meminta kepada pemerintah Aceh Utara untuk melakukan penerapan penanganan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, termasuk melakukan swab kepada mereka yang pertama yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah sudah dilakukan. Ada yang positif? Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Hari ini, sore ini di studio kita kedatangan seorang leader para pemudanya Aceh Utara. Sahabat-sahabat Ujung Barat dari Aceh Utara, ini dia leadernya sahabat-sahabat semua. Beliau adalah Bang Saifullah Eshum MA, atau sahabat yang akrab biasa disapa Bang Saiful ya. Iya, betul. Bang Saiful, Ketua IPAU, Ikatan Pemuda Aceh Utara, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang nih, Bang. Iya. Ya, terima kasih atas undangannya. Iya, Bang. Ini keadaan gimana, Bang? Sehat, Bang? Kayaknya lelah kali, Bang ya, baru. Alhamdulillah sehat, tetapi memang suasana agak sedikit melelahkan mungkin ya, dengan kegiatan baik itu di organisasi ataupun organisasi yang terus kita geluti siang malam. Iya, Tapi apapun kan kita penuhi ini dari channel Ujung Barat. Iya. Terima kasih, Bang. Yang luar biasa. Ya, Bang, mungkin kita langsung ke pokok pembicaraan kita, Bang. Baik, pembicaraan santai gitu, Bang. Betul. Tapi sambil ngopi kita, Bang. Udah hampir habis nih. Udah hampir habis nih, kita duluan datang Tadi tadi. kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih sahabat-sahabat sebelumnya gitu. Bang, ini hari ini kalau kita lihat Aceh Utara banyak rata-rata beritanya itu tentang Rohingya, Bang. Iya, betul. Iya. Itu malah Rohingya sekarang menjadi beberapa hari yang lalu trending topik Twitter nasional. Iya. Betul. Di mana orang mengapresiasi masyarakat Aceh, terutama Aceh Utara, terhadap sampai ada ini sih, Bang, ada meme-meme Betul. Malaysia kakinya diangkat menolak mereka, negara-negara ini Acehnya menarik. Ya, seperti itu. Gimana nih, Bang, yang menurut Abang terhadap masalah Rohingya ini? Karena kan kita lihat di media juga Abang beberapa hari yang lalu mengeluarkan statement pemerintah wajib memperketat protokol kesehatan di pengungsian Rohingya itu gitu. Iya, betul. Tapi sebelum kita masuk ke itu, tentang Rohingyanya ini sendiri, Bang, menurut Abang bagaimana ini? Iya, kalau kita melihat kan kisah Rohingya ini sudah bertahun-tahun. Malah dari tahun 2012 sudah pernah Rohingya itu mendarat di Aceh. Betul. Sebelumnya. Artinya memang mereka orang-orang Muslim secara sisi kemanusiaan itu harus saling kita membantu, harus saling kita perhatikan, juga harus saling kita memberikan rasa peduli terhadap mereka. Apapun ceritanya, bagaimanapun kronologisnya dia mereka lari dari negaranya, mereka itu tetap juga manusia. Iya. Nah, itu apalagi mereka emang orang-orang Muslim yang jelas ya. Iya, benar. Yang jelas Muslim, Bang ya. Betul. Tapi kemarin ceritanya itu menarik ya, Bang. Sampai katanya kapal yang difoto video itu bukan kapal asli mereka ya, tapi botnya kita ya, nelayan kita. Iya, itu kan kalau kita lihat dari penyelamatan yang dilakukan oleh nelayan ya, kemudian dibantu oleh BPBD Aceh Utara. Memang yang pertama kapal terlihat di kawasan Senedun, perairan Senedun, sekitar 12 mil dari daratan, yang ditemukan oleh nelayan dari Lancuk. Nah, Lancuk dengan Senedun itu berbeda. Lancuk ini kecamatan Samudra, sedangkan Senedun kecamatan lain. Nah, dari situlah nelayan dari Lancuk kecamatan Samudra Aceh Utara mencoba menyelamatkan mereka dengan proses menaikkan ke botnya mereka. Itu kan kita bisa lihat kapal mereka sudah tenggelam, tapi bot yang kemudian yang nampak itu kan ada yang di foto-foto itu nelayan 2017. Betul. Itu botnya kita di Indonesia maksudnya. Bot mereka nggak ada mesin, Bang ya, katanya. Bot mereka bot biasa, nggak ada mesin, malah sudah bocor-bocor. Oh, gitu. Kemungkinan kalau tidak diselamatkan akan tenggelam pada saat itu. Itu waktu didapat awal itu memang dekat dengan perairan atau dekat dengan perairan? Dekat dengan pantai dengan maksudnya? daratan, ya. Daratan atau jauh, Bang? Dekat ya? Sudah dekat dengan perairan, dengan daratan kita memang itu kalau kita lihat sekitar 8 sampai 12 mil dari pantai. Artinya memang mereka sudah masuk ke sini dan kemungkinan juga kalau kita lihat dari posisi mereka ingin mendarat di sini. Oh. Ya,
Memang sudah niat mau mendarat di sini. mendarat di sini. Karena emang yang terdekat ke Aceh kan. Aceh, betul. Nah, kemudian itu tadi perannya masyarakat, perannya pemuda Aceh Utara sendiri itu terhadap Rohingya ini yang kemarin seperti apa, Bang? Ya. Sebetulnya di sana masyarakat, pemuda dan semuanya sudah termasuk di dalam kalangan yang membantu Oh, sudah termasuk. Rohingya ya. Iya. Artinya kemudian juga pemerintah Aceh Utara, Pemkab Aceh Utara memberikan persetujuan, kemudian juga mereka ditempatkan di bekas kantor imigrasi Aceh Utara yang berada di Pentit Losmawe. Iya, yang perbatasan ya. Perbatasan Lok dengan Betul. Aceh Utara. Dengan Aceh Utara. Itu kalau kita lihat dari geografisnya, posisi kantor bekas imigrasi itu memang langsung di samping gerbang Aceh Utara. Aceh Utara. Tapi dia masuk ke Losmawe, ke kota Losmawe. Iya, betul. Secara ini ya wilayahnya. Karena kan dulu juga di situ ya, Bang, tempat pengungsiannya kan? Dulu Kalau nggak salah saya di situ di juga ya? Belangado. Oh, bukan di situ. Dulu ya? di Belangado itu Buluh Belara. Buluh. Buluh Belara. Itu masuk ke pedalaman. Oh iya, betul. Itu dengan jumlah yang berbeda ya. Kalau ini 99 orang. Oke. Terus Bang, banyak pertanyaan nih, Bang, masalah Rohingya. Rohingya yang dulu-dulu itu pada kemana sih, Bang? Kalau setahu kita sampai sekarang Rohingya itu kan ditangani oleh UNHCR. Termasuk kabar terakhir dari pihak yang terkait di Aceh Utara itu juga sudah masuk UNHCR. Artinya mereka siap memberikan ini. Itu kalau secara posisi mereka pasti kita juga tidak tahu, tapi sudah diambil dan ditangani oleh UNHCR. Oh, berarti sudah memang Bagian nggak di pengungsi. Aceh Utara lagi ya? Nggak ada Aceh Memang Utara nggak lagi. ada ya? Nah, Tinggal tahu malah- di mana ya? kita nggak tahu di mana. Kemarin lokasi Belangado yang dulu yang tempat penampungan Rohingya itu Ya. dipersiapkan sebagai shelter penampungan COVID-19. Kalau ada warga Aceh Utara yang di Yang itu situ ke sana. ke sana diarahkan di Belangado itu. Oke. Terus Bang, kembali ke tadi di media Abang mengeluarkan imbauan pemerintah memperketat protokol kesehatan ini. Iya. Memangnya yang Abang lihat tidak ketat, Bang, protokol kesehatan yang sekarang dilakukan pemerintah terhadap pengungsi Rohingya ini, Bang? Ya, kita dari IPO ini Ikatan Pemuda Aceh Utara kan tidak bisa mengambil kebijakan, bukan pengambil kebijakan, juga tidak bisa terlibat secara langsung ketika memang tidak dimintakan ataupun ada sesuatu yang memang harus kita berperan di situ. Betul. Tetapi setidaknya kenapa hari ini Rohingya yang mendarat di Aceh Utara itu begitu viral malah mendunia? Karena memang di tengah suasana COVID-19, di mana itu kan sangat ditakuti. COVID-19 ini atau wabah corona ini sangat ditakuti bukan saja kita di sini, tapi seluruh dunia. Artinya di tengah kondisi demikian, pemerintah bersama masyarakat Aceh Utara rela menerima pengungsi Rohingya untuk di Aceh. Artinya posisi ini jangan kemudian membawa mudarat bagi kita sendiri, membawa mudarat bagi masyarakat Aceh Utara. Makanya di sini kami beberapa ini dari pengurus IPAU untuk meminta kepada pemerintah Aceh Utara untuk melakukan penerapan penanganan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, termasuk melakukan swab kepada mereka yang pertama yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah sudah dilakukan. Ada yang positif? Sampai kemarin belum ada, semuanya negatif. Alhamdulillah. Sudah terpublikasi semua negatif dan kita berharap memang tidak ada yang positif. Ya, benar. Karena kalau satu aja ada positif, kemungkinan di satu kapal itu ya. Betul. Ya. Dia harus diisolasi semua. Iya. Oke, Bang. Masalah Rohingya, Bang, kita tinggalkan sejenak ya. Karena waktu mungkin kita terbatas, jadi kita sedikit bahas A, B, C, sebagainya, Bang. Jadi nih, Bang, Aceh Utara yang mana hari ini bupatinya juga sudah 2 periode. Betul. Menjelang 8 tahun. Nah, Abang sebagai seorang ketua Ikatan Pemudanya, bagaimana pandangan Abang 8 tahun kepemerintahan Pak Bupati Cik Mat? Ya. Haji Muhammad Taib. Iya, betul. Akrab disapa Cik Mat. Iya. Kalau kita di IPO, Ikatan Pemuda Aceh Utara ini mungkin sedikit saya jelaskan. Dalam ADART-nya Ikatan Pemuda Aceh Utara ini termasuk semua elemen. Di dalamnya termasuk masyarakat, termasuk pemuda dan juga siswa dan mahasiswa serta santri. Gitu. Kita tercover semua di bawah satu payung. Ikatan Pemuda Aceh Utara.
dan fokusnya di Banda Aceh. Karena pemuda Aceh Utara di Banda Aceh di perantauan, tetapi selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dengan berbagai elemen lain di Aceh Utara. Dan terkait dengan pemerintahan Bupati Aceh Utara saat ini, saya pikir memang ada sisi positif negatifnya. Apalagi sudah 2 periode beliau memimpin. Artinya banyak masukan-masukan ke kita, mengharapkan misalnya hari ini koordinasi yang baik ataupun sinergisitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan pemerintah Aceh Utara dalam rangka untuk pembangunan Aceh Utara yang lebih baik saat ini. Benar Bang. Tapi beliau sangat mendukung pemuda ya Bang? Iya, secara kepemimpinan pemerintahan saya lihat mendukung pemuda, termasuk ada beberapa pemuda yang memang terlibat dalamnya. Artinya Terlibat memang dalam maksudnya Bang? Jadi kabinet lah istilahnya. ada dalam kabinetnya Termasuk juga. Abang enggak? Iya, saya tidak termasuk enggak, ya? karena kita tidak boleh termasuk di situ kan. Oh iya, benar. Ya, Itu tidak apa namanya? Tidak etis namanya nanti. Secara pribadi tidak boleh ya Bang ya? Ya, tidak boleh, secara kelembagaan memang tidak dibenarkan kan. Benar. Oke. Ada ini enggak ya Bang di sana nanti? Ya. Tapi biasanya kan ada refleksi 8 tahun atau 5 tahun kepemimpinan biasa ada ya, tapi mungkin ada juga ya. Itu mungkin Di sana mereka ya? yang di sana yang lebih Di sana fokus ya? ke arah itu kan. Iya, benar. Kalau kita tapi tetap memantau, tetap memberikan masukan-masukan, tetap memberikan solusi-solusi terhadap apa yang terjadi di sana kan. Betul, Selalu betul. menjadi perhatian kita. Betul Bang. Terus Bang begini Bang, kemarin sempat beredar juga pertanyaan-pertanyaan yang membanjiri itu di media-media, dan sempat ada yang melakukan aksi terhadap kantor bupatinya Aceh Utara. Kok masih di Lok Sumawe? Oh iya. sempat itu kan ada spanduk dibentangin Iya, betul, gitu. betul. Kalau nggak salah saya pagarnya mau dirobohkan lagi. Mhm. Gedung itu belum didirikan ya. Kalau nggak salah saya ingat saya gitu ya. Iya, kalau kemarin itu kan Sempat direhab lagi pagar. Sedangkan pagar atau apa sih? Kalau nggak itu salah saya salah ingat. kurang ini juga, tapi yang pasti memang posisi dan lokasi serta bangunan untuk gedung pemerintah Aceh Utara, kemudian juga DPRK-nya sudah siap 100% Sudah siap, itu. di Lok Sukun itu Di ya. Lok Sukun, di landing itu. Landing ya, betul. Itu yang kemudian memang harapan masyarakat, harapan pemuda pemerintah bisa kembali dan optimal melakukan segala aktivitas pemerintahan di sana, karena kita sudah punya wilayah geografis sendiri kan. Iya. Tapi hari ini kan masih di Lok Sumawe itu Bang. Masih di Lok Sumawe, masih di Pendopo Lama, Pendopo Lama, ya. dengan kondisi katanya ada yang bahan-bahan inventaris yang belum siap tuh di kantor sana. Mungkin ada sesuatu yang belum saatnya untuk pindah. Ya, Walaupun mungkin secara seperti bangunan itu. fisik Sudah selesai. Nah. Mungkin ada hal-hal yang non fisik ya. Tapi harapan masyarakat kan bisa segera pindah ke sana. Betul. Untuk mungkin lebih memaksimalkan administrasi Kabupaten Aceh Utara. Iya. Karena saya juga asalnya Aceh Utara Bang. Betul. Gedung. Jadi ternyata kemana-mana dapat jumpa lagi. Jumpa lagi serumpun. Makanya ada pepatah itu, dunia tidak selebar daun kelor. Iya. Bukan selebar daun kelor, terbalik ya. Tak selebar daun kelor. Berarti lebih besar daun kelor ya. Lebih kecil sebetulnya. Iya, Tapi di mana-mana maksudnya kita akan selalu bertemu. Ya, betul. Dunia Abang ini aslinya sempit. dari mana Bang? Saya Aceh kalau Utaranya. aslinya lahir di Nisam Antara. Nisam. Saya putra Nisam. Dulu masih Nisam, kemudian menetap di Muara Batu. Jadi sudah melekat di identitas Muara Batu, tapi tetap tanah airnya di Nisam Antara. Nisam Antara. Muara Batu Lok Sumawe kan? Muara Batu Aceh Utara. Oh, Aceh Utara ya? Kalau di Lok Sumawe Muara 1. Muara 1. Ya, ini yang ketukar nih kan. B dengan S itu. Karena ya beliau ini tinggalnya memang dekat dengan Lok Sumawe. Samudra Samudra berbatasan langsung dengan kota Lok Sumawe kan. Betul. Gedung Bayu gitu ya. Ya, Ya Puntut udah masuk ke Lok Sumawe. Sumawe, betul. Terus dari kecil Abang memang di Nisam. Saya menghabiskan waktu kecil sekolah dulu di Nisam. Kemudian waktu SD sudah mulai pindah ke Muara Batu. MTS-nya sedikit SMP Ya. itu di MTSN model Gandapura. Gandapura. Grogok, Birin. Grogok Bang. Iya. Kok
lari ke sana sih bang? Ini udah ke Birun pula, Kabupaten Iya. Birun malah. 2000 Kabupaten Man- Birun. SMA Grugo. Enggak, MTSN Guru kok. Oh MCN. Kalau Man saya lanjut di Banda Aceh. Banda Aceh Nah, bang. Man 2 Banda Aceh. Oh gitu. Man 2 Banda Aceh. Setelah Man 2 Banda Aceh kita lanjut ke UIN Araniri. Uin. Studi di sana. Mm. 2010 kembali lagi ke Aceh Utara. Mm-mm. Mengabdi di Aceh Utara selama 7 tahun. 2017 baru pindah lagi ke Banda Aceh. Oke, abang ambil magister di mana? Di Banda Aceh. Uin juga. Aceh. UIN Araniri. Oh, oke. Kalau dulu masih YN. Mm-mm. Di jazah kita masih YN Araniri. Dulu dengar-dengar abang orang bahasa Aceh, awak penikah go. Oh iya. Pernah pumak jaro malim lah. Ada danyong ah. Abang tuh, alah abang yang kawin kok mah. Bahasanya. Tapi uniknya waktu kita jadi di sana kita sendiri belum Belum menikah. belum Bang? menikah. Nanti jangan sempat salah pula bang kan? Nggak mungkin lah saya Rencana mau terima. nikahin orang kan? Saya Nanti jangan saya ijab kabulnya saya terima nikahnya. ya. Karena Rahmat sering gitu bang, mimpi dia kadang malam ijab kabul kan, ternyata paginya terbangun dengan bantal guling. Tapi saya pernah punya cerita yang unik kan mengenai di KUA itu. Oke, Waktu apa saya tuh? nikah. Waktu saya nikah, kemudian pesta di Banda Aceh. Mhm. Itu tokoh-tokoh masyarakat di Nini Samantara ketika Mhm. saya bertugas di sana. Mhm. Perangkat desanya, Mhm. tokoh-tokoh udah berapa mobil mau berangkat ke Banda Aceh. Mhm. Ini ngumpulnya di pusat kota di sana, di pusat-pusat Nisam. kecamatan di Nisam. Nisa Mantara. Mhm. Adi na pernah meno. Nyan ho kam tempat-tempat nya. Ah. Ya ental itu kok ke juga. Kan lucu. Iya iya. Denta dintu kuaket. Sampai gitu. Jadi terkenal sampai sekarang. Hmm. Itu mereka yang menceritakan. Tahun berapa Ah. bang? Itu saya nikah berarti tahun 2013 Di sana nikahnya di Banda Aceh. di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Ah. Oke. Nah itu dia berarti yang di depan saya hari ini ketua IPAU adalah mantan kuaket. Iya. Dan alhamdulillah hari ini sudah Intak lindu. Rahmat mau nikah Mat. Ini udah ada bocoran rupanya dari channel Ujung Barat. Rahmat katanya mau nikah bang. Iya. Cuman karena kemarin waktu sama Pak Kemenak kan Iya. ngantri bang ya. Orang-orang mau nikah daftar nikah kan ngantri kemarin Betul, katanya. karena rame terlalu rame. Rahmat bilang nggak mau ngantri dah bang. Ah. Itulah. Yang penting ada calonnya dulu. Itu dia bang yang saya nggak tahu. Udah ada Mat. Oke, sip, ganti topik. Oh, ganti. Iya, tapi jodoh itu sudah diatur katanya kan. Betul. Ya, mungkin nggak ketemu sekarang, nanti mak di akhirat. Sabar-sabar aja. Kalau udah jodoh nggak akan lari kemana-mana. Tapi ada bang, nggak lama lagi bang. Insyaallah. Cuman dia diam-diam nih. Cuma kami bilang jangan dulu sekarang, nggak ada Betul. yang megang soundman-nya nanti. kalau misalnya jadi kita- Ujung barat kita- akhirnya kontennya terhenti. Jangan dulu Rahmat. Kapan-kapan jadi nanti undang-undangan kita dampingi. Oh ya, langsung kuaket. Langsung pakai. Ya, Jadi bookingnya dari sekarang. oh gitu. Kita gagalkan bang. Tergantung jumlah maharnya. Iya. Oke, Iya. Bang. Juga baru-baru ini ada yang katanya dari Aceh Utara juga, Ya. seorang guru honorer yang meninggal di Papua, Muhammad Zaki. Ya, betul. Itu di Aceh Utara juga memang ya, Bang? Atau gimana? Itu kalau asalnya beliau itu almarhum dari Makmur Aceh Birun. Birun. Kabupaten Aceh Jempa. Benar. Cuma orang tuanya tinggal di sana. Di Aceh Utara. Tinggal di Aceh Utara. Nanti waktu almarhum udah di Papua, itu orang tuanya sudah tinggal di Aceh Utara. Tepatnya di Kurungmane, Kurungmane. Kecamatan Muara Batu. Iya. Aceh Utara tuh sangat luas loh. Mulai Betul. dari Kurungmane sampai ke Panton ya, Bang. Sampai Banten Labu. Jadi hampir sama dengan Aceh besar itu. Besar. Sangat luas. Sehingga dari ada tentang mengenai isu-isu apa namanya? Pemekaran. Pemekaran. Apa? Aceh Pasir, Bang. Apa? Aceh DOB Panten Labu dan Aceh Malaka. Aceh Malaka ya, Ah, Aceh ada Malaka. dua. Nah, kalau tentang mengenai itu Abang mendukung. Ya, kalau kita melihat secara geografis kita bilang mendukung ya mendukung, kita bilang tidak mendukung ya juga tidak boleh. Artinya memang tergantung sesuai dengan kebutuhan. Benar. Nah, ini kan biar waktu yang menjawabnya. Iya. Tapi proses-proses ke arah sana sudah ada dilakukan. ya. Seperti Nah, Aceh besar kemarin kata Pak Bupati Ya, saat di sini beliau mendukung terhadap pemekaran Aceh Raya, tapi Iya. ya semua itu
ada prosedur. Ada prosedur. Nah, jadi secara pribadi ya dukung-dukung saja, tidak ada masalah. Bahkan dibuat pansus panitia percepatan gitu Ya. kan. Nah, tapi ya regulasi kan kembali lagi ke pusat. Kembali seperti itu Bang ya. Jadi namanya DOB, Iya. daerah otonomi baru. Benar. Tapi Aceh Utara itu menarik, mulai dari Arun, Firman, Men, bandara, Kita punya semua sebetulnya. punya semua. Tinggal dikembangkan saja. Nanti Pak Mawardi nggak jadi presiden ini dia. Pelabuhan, ya kan? Ada banyak loh di Aceh Utara itu. Sawit ada juga. Ini sawit itu kan banyak sawit apa? Betul. Yang Sawit. migas tuh ya. Blok B. Blok B. Nah, ya itu kan itulah migas. Kemudian ada Arun, ada macam kampus saja. Itu Aceh Utara ada Unimal. Enggak, itu ke Stein ke Lok Stand Sumawe udah ya. di Lok Sumawe. Lok Sumawe. Politeknik Lok Sumawe. Tapi intinya Aceh Utara ini lengkap. Iya, Bang ya. Betul. Nah, bahkan saking punya- lengkapnya Aceh Utara ini juga punya asrama yang megah di Banda Aceh. Asrama IPAU. Sangat terkenal loh itu. Di IG dengan IPO BNA ya. Iya. Udah Aceh. Alhamdulillah. Nah, itu memang yang sedang kita rawat ya di Banda Aceh. Artinya kita punya 2 asrama putra dan asrama putri yang terpisah. Oh, yang putra di mana, Bang? Putra di Kampung Laksana, Jalan Tongkol, Kecamatan Kota Alam ya. Yang Kalau di putri di Lamugop. Lamugop. Tepatnya di masjid di belakang Masjid Syuhada itu. Masjid Syuhada. Masjid Syuhada Lamugop. Pas di belakang Masjid Syuhada Lamugop. Asrama putri ya. Ya, asrama putri Pau. Mat, jangan-jangan sering ke Lamugop karena ke Ya. asrama putri IPAU ya? Amat kan udah kontek-kontek. Alasan salat di masjid. Oh. Salat zuhur di situ. Besar, Tapi perasaan malam sering di situ kok salah zuhur masak. Nggak mungkin malam kan pulangnya gaju kan. Enggak, kan sering kita nelfon kan kalau ada podcast malam, Mak di mana? Ini dalam gugup. Dalam gugup. Kadang ke situ ya, Mat? Salah berjamaah katanya di Masjid Hah? Syuhada. Enggak, tapi salah berjamaahnya zuhur masa, tapi dia perginya tuh malam, Bang. Oh gitu. Kan jadi aneh kan? Makan bakso gitu. Oh, makan bakso. Yang gugup karena ada bakso juga. Iya, Terus iya. Bang, yang mau dibangun, katanya mau dibangun ya? Asrama juga? Asrama Iya. apa tuh? Asrama yang mau kita bangun sebetulnya bukan bangun pertama ya, tapi mau lanjutan. Mengembangkan. Mengembangkan, menambahkan kembali. Oke. Itu di asrama putri dari 1 lantai, kita targetkan 2021 bisa terbangun 2 lantai. Sedang dalam proses ini. Berapa kamar hari ini yang asrama putri, Bang? Asrama putri 12 kamar yang sudah siap. Yang sudah siap. Yang sudah siap 12 kamar. Kapasitas Artinya berapa bisa orang? menampung 1 kamar 3 ataupun paling ini 2 atau 3 orang 2 lah. atau 3 orang. Kalau katakanlah 3 kali 12 berarti 36. 36 orang. 36. Tapi kalau asrama putranya yang banyak ya, Bang? Asrama putra kan lebih sempit lahannya karena memang tapi berada tinggi. di pusat kota. Tinggi udah 2 lantai. 2 lantai Nah, gitu. situ ada 14 kamar. 12 kamar. Ada 14 kamar. Dan sekarang juga ada sekitar 30-an mahasiswa yang tinggal di situ dari berbagai kecamatan. Betul. Dan itu kalau tinggal di situ bayar, Bang, atau gimana sih? Ini banyak juga pertanyaan yang muncul. Kalau bayar tidak bayar. Nggak Itulah bayar. fungsi asrama kita adalah menampung hal seperti itu. Betul. Cuma kita membuat syarat untuk masuk di situ. Artinya ada perwakilan kecamatan dan memang yang direkomendasikan oleh ketua kecamatan. Oh. Makanya di bawah IPO ini ada ketua organisasi lokal. Iya, Setiap iya. kecamatan yang ada di Aceh Utara sebagai representatif di Banda Aceh. Nggak sembarangan boleh masuk. Enggak sembarangan boleh masuk. Nggak boleh. Berarti nggak boleh. Oh, itu- saya Aceh Utara. Lu Aceh Utara yang pertama sih, anjir. Jadi kan memang ada rekomendasi, kemudian harus benar-benar memenuhi semua syarat-syaratnya. Dan yang lebih misalnya yang miskin, kurang mampu itu lebih kita utamakan. Oh, betul. Nanti paling cuma per bulannya membayar uang listrik. Oh. Itu aja. Iya, Kan sangat-sangat memudahkan dan memang kita ingin membantu ke arah sana. betul. Yang di asrama putri juga demikian. Ternyata mahasiswa putri itu lebih ramai di Banda Aceh dibandingkan dengan mahasiswa putra. Makanya perlu segera ditambahkan asrama ini. Iya, iya, iya. Nanti kalau Selamat. mau boleh berkunjung ke sana. Keramat berkunjung sana, Mat. Pakai jilbab, Mat. Bang, itu dibangun dengan dana IPAU atau dana pemerintah atau dana siapa, Bang? Insya Allah kalau untuk ini akan dibangun oleh dana dari DPRA. 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 Aspirasi ya. Aspirasi dalam Oke. pokir DPRA, DPRA wilayah Dapil 5 asal Jawa Utara dan Lok Sumawe. Oh, iya. Namanya boleh disebutkan enggak?
Itu semuanya kita ngumpul. Oh, semua 12 ada 12 orang dari DPRA. Berarti bukan dari perorangan ya. Iya, betul. Oke. Menarik itu, Bang. Jadi kalau dibangun ini bernambah berapa kamar? 12. Berarti tambah lagi 12 kamar di Tambah atas. 12 kamar lagi ya. Nanti tergantung desain mungkin bisa kita buat kan ada ruangan pertemuan dan sebagainya, Betul. bisa berubah kan. Iya. Ini Ada milik buat ruang bersama. pertemuan ya. Kita Ya, rencanakan Mak, jangan seperti lagi itu. ketemu di bawah pohon, Mak. Ya, resmi-resmi gitu. Jadi sekalian jadi sekretariat, sekretariat IPAU. Iya, kalau sekretariat saat ini masih di Asrama Putra. Asrama Putra. Ini Asrama Putri tadi. Makanya Asrama Rahmat Putra. nggak boleh masuk. Itu Asrama Putri jam 9 udah kita tutup. Oh. Itu Mat kalau mau pergi juga. Jam 9 tutup, Bang. Jam 9 malam udah tutup. Mat, kemarin sampai jam 11 berarti bukan ke situ, Mat. Ah? Makan bakso. Oh, makan bakso di dekat situ. Bentar lagi itu. Ya, Sementara bakso. lagi sibuk. Oke, Ram, sebelum kita ini ada pertanyaan yang masuk untuk kita jawab nih selagi ada abang ganteng kita. Pak Kuaket nanya. Awak Aceh Kak melekat. kamu lega, Pak Nah, Kuaket. padahal sudah 3 tahun kita tinggalkan. Kuaket selama berapa tahun? Saya ke Waket berarti dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Berarti 5 tahun. 5 tahun. Menjadi Kuaket 5 tahun dan kita saat itu masih jomblo bahasanya ya, Bang. Masih jomblo 2 tahun pertama. 2 tahun pertama 2 tahun jomblo. jomblo. Oke, selama 2 tahun pertama ada gregetan, Bang. Ini pertanyaan yang Itu rahasia lah. rahasia kan. Oh, malu sabi menikah go. No, pajan. Ada lah pasti ya, Bang. Adalah. Kan ada batin kita sebetulnya bergejolak. Manusia biasa, iya. manusia normal Kita ya. normal manusiawi kan batin kita bergejolak. Masa Betul. kita tiap hari berhadapan dengan hal-hal itu tapi kita sendiri belum melakukannya. Belum melakukannya. Jadi Ah. jadi gini, kadang-kadang Kuaket kan juga mengurusi masalah keretakan rumah tangga ya, Bang. Betul. Betul. Jadi saya sedang bayangin Pak Kuaket yang belum menikah menceramahi orang anjing benar sebagai rumah tangga. Kita coba balik legop. Mandron Pak pengalaman kuning-kuningan. Pernah, Bang? Enggak pernah ya. Mungkin ini tanya balik tidak pernah Nggak kan. pernah. Tetapi setidaknya Ya, dia ketika ditanya kita memberikan arahan menyelesaikan persoalan rumah tangga, ya seakan-akan kita sudah mengalaminya. Itu sama juga dengan dokter bedah. Nah, bedah kan dia nggak pernah Nggak yang pernah. laki-laki Iya. nggak pernah merasakan bagaimana melahirkan, Mm. tapi ahli expert bidang Bedah bedah. nggak ada. Ini ibu begana begini ya. Iya. Ditanya sama ibu, dokter sok tahu nih, pernah? Enggak. Nah, itu sama juga kondisinya seperti itu. Tapi nggak pernah Bang ya sampai dibilang Nggak Pak pernah. Wakil Ron baiknya dah Ron kalau pengalaman, apa pengalaman kamu? Makanya mereka nggak tahu kalau saya belum nikah. Oh, nggak tahu. Mungkin pas nikah beliau mungkin yang grogi itu yang nikahin. Ya nikahin Kuaketnya ya. Yang menikahinnya. Saya nikahkan Kuaket nih. Oke, betul juga sih. Oke, gimana Rahmat? Ada nih yang masuk. Oke, dari Sebetulnya udah tersinggung tadi sedikit. Iya. apa tuh? Mana yang nyinggung? Dari Razali. Oke, Iya. Razali. Dari Mi, bukan. Bukan. ini Razali Mm-mm. garis bawah atau apa namanya? Underscore. Razali underscore. Iya. Bang, bagaimana tanggapan Abang? Yang gede sedikit Mak suara Mak. Bang, dia tanya Bang nih, berarti langsung ke narasumber. sebetulnya. Oke. Iya. Bang, bagaimana tanggapan Abang mengenai kasus Blok B? Oh iya tadi kita sempat Tadi kan nyinggung. sempat tersinggung. Iya. Oke Bang, Betul, betul. masalahnya mengenai Blok B, migas Blok B yang hari ini sudah diserahkan balik ke pemerintah. Betul, pemerintah Aceh. Aceh. Itu gimana Bang sebagai pandangan Abang sebagai Iya, kita sebagai pemuda. saya pikir sebagai masyarakat Aceh nih terutama dan juga sebagai warga Aceh Utara yang memang Blok B itu berada di Aceh Utara. Pertama bersyukur sekali sudah ada pengalihan dari ke pemerintah Aceh, Blok B tersebut dikelola. Harapannya kemudian ya warga yang berada di sekitar pemerintah Aceh Utara itu bisa terlibat intens dalam pengelolaan tersebut. Nah, artinya jangan nanti kita sudah mendapatkan kepercayaan dan sebagainya, tapi kita tidak terlibat dalamnya. Termasuk pemerintah Aceh juga harus segera menuntaskan apa yang perlu dipenuhi persyaratan Ya, sebagai syarat untuk mengelola 2 Blok B minggu ya tersebut. Bang ya? 2 minggu batasnya. Ini udah belum ya? Udah sampai belum? Belum ya? Masih dalam Masih dalam progres. proses On 2 progress. minggu ini ya? Iya, betul. Oke, jadi harapannya juga digunakan nantinya SDM SDM yang ada di Aceh Utara Aceh sendiri. Utara pada didahulukan lah, diutamakan betul, dulu. sebelum diutamakan.
Nanti Ya. Buya Krung. Ah, Dah Buya Tamong rezeki. ya, budaya Krung Tedong-dong. Tedong, budaya Buya Tamong Merasiki. Artinya memang luar biasa. Kalau di Aceh Iya. ini mau dikelola dengan sebaik mungkin, Mm-mm. ya punya potensi yang luar biasa kan. Betul. Nah, Oke, ada pertanyaan lain, Rahmat, Pimen? Itu dulu ya. itu dulu ya. Itu ya. Pimen ada mungkin yang masuk? Mungkin tarik masuk. Oke, belum masuk ya. Oke, jadi Bang kembali ke tadi itu masalah Blok B. Iya. Terus dengan kan banyak sekali nih Bang aset-aset dulu apa namanya PT PIM kan juga di Aceh Utara. Aceh Utara. Kemudian KKA dulunya Iya. dan banyak lain-lainnya lah kita pikir. CSR-nya perusahaan-perusahaan itu ada dilibatkan pemuda atau IPAU-nya sendiri Bang untuk terhadap CSR mereka mungkin. Sebetulnya kalau CSR dari beberapa perusahaan, malah perusahaan besar tuh yang ada di Aceh Utara, dan kemudian juga ada lembaga-lembaga lain yang punya CSR, kita berharap ada kerjasama dan sebagainya. Tapi sampai hari ini belum masuk ke arah sana. Nah, artinya coba kita komunikasikan, itu kita butuh rekomendasi juga dari pemerintah daerah. Nah, artinya yang kita lakukan hari ini berkontribusi terhadap warga Aceh Utara yang berada di Banda Aceh dan juga ingin berkontribusi terhadap Aceh Utara itu sendiri. Nah, kita di sini bisa memberikan manfaat dan apa ke sana kan, Iya. melakukan sesuatu yang terbaik. Betul. Oke Bang, ini sepertinya pembicaraan kita juga Nggak terasa sudah ya? masuk hampir 40 menit ya, 30 menit lebih. Sangat nggak terasa nih Bang. Saya pikir baru 10 menit kan. Betul. Rupanya udah diangkat papan ya 30 menit. Ada pertanyaan lain sebelum kita closing ini? Aman ya. Oke. Baik Bang, sebelum kita akhiri mungkin Ya. ada closing statement dari Abang. Gimana? Oh ini Bang, ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Ya, biar sekalian nih. Ya benar. Sebelum Jadi di closing. visi misinya Abang sebagai ketua IPAU kan pasti ada nih Bang. Betul. Dan Abang sudah masa jabatan berapa tahun sebenarnya? 3 Sudah tahun ya? jalan setahun setengah, Enggak, hampir semuanya 3 tiga tahun. Berarti masih ada Setahun lebih lah. setahun lebih lagi. Nah, Visi misi Abang sebagai ketua IPAU itu apa? ya. Dan mungkin secara singkat nanti Abang jawab. Yang sudah terlaksana apa dan yang mau terlaksana dan sedang direncanakan itu apa? Mungkin. Yang pertama ketika pemilihan ketua IPAU pada tahun 2018 lalu, Ya. kita punya moto yaitu pengabdian dan pengorbanan. Nah, pengabdian dan pengorbanan itu kalau dijabarkan luas, Ya, tapi betul. visi misi kita secara intinya saya secara pribadi ingin memperkuat keberadaan dalam tanda silaturahmi, kemudian juga kontribusi seluruh warga Aceh Utara yang berada di Banda Aceh terhadap Aceh Utara. Nah, ada beberapa hal yang memang sudah kita lakukan, penjabaran dari visi-visi yang ingin kita capai. Penguatan silaturahmi itu termasuk kalau bagi seluruh warga Aceh Utara kita buat pendataan. Itu yang paling pertama kita lakukan. Pendataan baik itu dari mahasiswanya, tokoh masyarakatnya, dan seluruh elemen. Itu sudah kita lakukan, kita punya bank data. Selanjutnya penguatan silaturahmi kita kunjungi malah ke tempat mereka semua. Hingga ke pelosok kita cari warga Aceh Utara yang ada di Banda Aceh. Tapi ada sesuatu yang lebih fundamental saya pikir, termasuk dalam pengelolaan aset yang ada di Banda Aceh. Itu aset asrama putri. Baru kita terima SK sertifikat 2019. Dan itu kita serahkan Sertifikat ke tanah. sertifikat tanah. Yang di Kita dalam gugup itu. di dalam gugup itu Oke. kita serahkan ke Pemkab Aceh Utara. Dan selanjutnya kita juga akan membangun kembali, membangun lanjutan tahap kedua secara fisik itu. Tapi secara saya lebih fokus juga kepada Non fisik. non fisik, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia di mana ada pembinaan terhadap mahasiswa baru, dan juga kita ingin mempertemukan lintas tokoh Aceh Utara yang berada di Banda Aceh, non Banda Aceh, dari semua elemen, termasuk ada akademisi, ada dari politisi, ada dari pengusaha, kontraktor, dan juga dari swasta. Dan itu sudah kita lakukan sekali pada pertemuan pada acara Maulid sekaligus pesejuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh asal Aceh Utara. Itu sudah kita lakukan. Oh iya, oke Bang. Baik Bang, kita masuk ke sesi akhir nih Bang. Ya, siap. Closing statement dari Abang, khususnya untuk
pemuda-pemuda Aceh Utara yang di perantauan mungkin Ya. atau pemuda Aceh Utara yang ada di Aceh Utara sendiri. Ya. Ya, mungkin ke kamera ini, Bang. Baik, saya selaku Ketua Ikatan Pemuda Aceh Utara atau IPAU berpesan kepada seluruh pemuda Aceh Utara, baik yang berada di Banda Aceh dan Aceh Utara, tetap optimis, dinamis, karena kita pemuda adalah sebagai agent of change yang harus selalu siap membawa perubahan-perubahan, yang pernah mengenal kata lelah dan jangan pernah menyerah. Kalau kita ingat kata-kata yang sangat penting dari seorang mantan menteri yaitu Dahlan Iskan, bahwasanya keberhasilan ataupun kebahagiaan itu tidaklah diperoleh dengan mudah, tapi semua dibutuhkan pengorbanan, cucuran air mata dan perjuangan yang sangat melelahkan. Nah, untuk itu kita tetap bagi pemuda seluruh Aceh tetap menjaga kompakan, solid, dan hari ini harus juga tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap penanganan COVID-19 yang hari ini mungkin sangat meresahkan dan terus meningkat. Semoga dapat kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga, dan menjaga bangsa kita. Iya. Saya pikir itu yang paling utama. Oke, terima kasih, Bang. Ya. Jadi mungkin juga saya sedikit jelaskan ke sahabat-sahabat, karena kemarin ada sempat DM, Bang. Oh iya. Bro, Ujung Barat kok nggak menerapkan social distancing, Ya, betul. gitu kan? Nggak pakai masker dan sebagainya. Jadi perlu kita jelaskan bahwasanya seluruh narasumber yang datang ke studio kita dan termasuk perangkat-perangkatnya sendiri studio, orang-orang di studio juga selalu melewati proses protokol kesehatan. Ya. Ya, jadi ada hand sanitizer-nya, ada cek suhunya, dan yang kita lakukan juga ini sudah 1 meter, social distancing-nya ada gitu. Jadi jangan dikatakan tidak ada gitu ya. Ya, arti Karena- penerapannya sudah dilakukan. Betul, kita lakukan gitu. Jadi ini sedikit kita jelaskan. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan yang di Aceh jangan lagi bertambah. Karena 82 kalau nggak salah saya info terakhir ya, Bang. 84 total. 84. 84. Hari yang ini positif. 84 positif. Mudah-mudahan jangan bertambah lagi, cukup sampai di situ si Covid-nya bermain di Aceh. Mungkin itu aja, Bang, pertemuan kita hari ini. Terima kasih, Bang, sekali lagi, Bang. Terima kasih. Ya, Bang. Jangan lupa Salam para corona gini, Bang. Sahabat pemuda kan untuk Betul. terus mengunjungi channel YouTube Ujung Barat. Iya, itu dia, Bang. Dan jangan lupa subscribe ya. Back to subscribe. Oh, back to subscribe, siap. Belum rekan-rekan. Iya, ini Pemuda sebagai Aceh motivasi dan penggerak bagi para pemuda. Iya. Bahwasanya di dunia yang milenial seperti ini itu pengembangan IT dan informasi melalui channel-channel yang ada itu sangat kita butuhkan dan sangat penting. Benar, Bang. Jangan sampai ketinggalan zaman. Iya. Dan masyarakat Aceh Utara, pemuda Aceh Utara dukung dukung channel ini dengan di-subscribe karena hostnya adalah berasal dari Aceh Utara Gedung Pasir. Betul. Bener nih. Hostnya dari Jangan Gedung lupa Pasir. Wadro. Walaupun kita hari ini berdomisili di Banda Aceh, studio kita di Banda Aceh. Iya. Tapi saya awak dro. Iya. Back to Oke. Baik, Pak. Kita sama-sama ucapin salam di situ. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.